Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi. Oke, untuk mulai kelas pada pagi hari ini, kita buka dulu dengan doa. Silahkan siapa yang memimpin doa? Mungkin saya yang pimpin ya, Bu. Untuk pertemuan paginya akan saya pimpin secara Katolik, berdoa dengan secara Katolik. Bagi yang memiliki kepercayaan berbeda, silakan disesuaikan. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, ya Bapa. Pagi ini kami terima kasih kepadamu, Bapa, memberikan kami kesehatan dan juga kekuatan untuk memulai hari ini. Pagi ini kami akan memulai perkuliahan. Kami mohon kepadamu berkati perkuliahan yang kami jalani ini dengan kekuatanmu agar dapat menjadi berkat bagi kami dan bagi orang lain. Ya Bapak, hanya dalam namamu kami berterima kasih dan mengucap syukur. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, baik. Sekarang kita mulai mata kuliah kita di semester yang sekarang. Kita mulai untuk mata kuliah konseling media gizi. Jadi saya akan menjelaskan dulu untuk RPS-nya ya, teman-teman semuanya. Slide-nya udah kelihatan? Sudah, Ibu. Sudah kelihatan? Sudah ya. Oke, baik. Jadi ini perkenalan untuk mata kuliah hari ini. Jadi ini mata kuliah konseling dan media gizi dengan kode MK-nya C21561. Bobot SKS-nya 3, 2 teori dan 1 praktik. Kemudian untuk mata kuliah prasyaratnya, ya teman-teman harus sudah pernah mengikuti mata kuliah pengantar komunikasi, pendidikan gizi, dan juga sosiologi dan antropologi gizi. Nah, untuk dosennya, koordinatornya ada saya. Kemudian untuk dosen pengampunya nanti ada Ibu Mita dan Ibu Megi. Untuk deskripsi dari mata kuliah ini, deskripsinya adalah ilmu dan seni dalam mengubah perilaku gizi dan kesehatan untuk menghadapi masalah yang dihadapi sasaran dengan menggunakan media gizi dan teknik-teknik konseling gizi yang tepat guna. Jadi untuk mata kuliah ini dari deskripsinya sudah mungkin teman-teman bisa lihat gitu ya, nanti ke depannya teman-teman akan belajar membaca satu kasus gitu ya, atau juga teori-teorinya terkait gimana sih caranya kita mengubah perilaku yang terkait gizi dan kesehatan yang tadinya salah menjadi perilaku yang benar. Itu. Kemudian cara mengubahnya dengan apa? Dengan menggunakan media gizi dan juga teknik-teknik konseling. Nah, media gizi yang seperti apa? Mungkin teman-teman ingat waktu semester awal, semester 1, teman-teman belajar komputer terapan gizi. Nah, di situ kan sudah diperkenalkan pemanfaatan komputer gitu ya, aplikasinya ketika kita belajar gizi. Nah, aplikasi itu yang akan kita lakukan di perkuliahan ini gitu ya, di mata kuliah ini. Kemudian untuk teknik konseling, ketika komunikasi kan teman-teman belajar cara bertemu dengan orang, cara berbicara dengan orang, baik orang yang lebih tua maupun mungkin orang yang lebih muda, orang yang mungkin jabatannya lebih tinggi dari kita ataupun yang setara atau mungkin yang agak di bawah kita. Nah, di teknik konseling ini kita akan mengaplikasikan teknik-teknik komunikasi tersebut. Kemudian kalau dari pendidikan itu gimana sih caranya mengubah perilaku? Karena mengubah perilaku itu bukan sulap simsalabim langsung berubah, tapi perlu tahapan. Nah, tahapannya itu yang teman-teman sudah dapat di pendidikan gizi. Kemudian sosiologi antropologi gizi, ya pasti kita ketika kita bertemu dengan orang lain,
terutama mungkin orang-orang yang mungkin di luar circle kita atau orang-orang yang kita tidak kenal, orang-orang baru, kita kan harus tahu background mereka seperti apa secara sosialnya, secara budayanya, secara ajaran apa yang mereka anut dan sebagainya. Itu kita sudah pelajari di sosiologi antropologi gizi. Jadi itu alasannya kenapa 3MK itu menjadi prasyarat. Tuh. Nah, untuk capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini ada CPL, capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan bisa terpenuhi juga oleh mata kuliah ini. Jadi ada CPL 1, ini mampu berpikir luas atau metakognitif dengan landasan ilmiah. Kemudian CPL 2 mampu menjelaskan teori dasar, iptek gizi, serta ilmu terkait. Jadi nanti akan menggabungkan ilmu pangan, biomedik, humaniora, dan manajemen yang sudah teman-teman dapatkan secara terstruktur. Kemudian mampu mengaplikasikan iptek gizi dalam pemecahan masalah gizi perorangan, kelompok, dan masyarakat melalui penilaian status gizi. Kemudian CPL berikutnya mampu berkomunikasi efektif dalam pelayanan konseling, edukasi gizi, dan dietetik untuk menangani masalah gizi. CPL 6 mampu membuat keputusan dalam proses pemecahan masalah. CPL 7 mampu mengembangkan pelayanan gizi. CPL 9 mampu mendesain dan mengelola pendidikan gizi dengan menggunakan media yang sesuai dengan karakteristik. Dan CPL 13 ini adalah CPL kekhasannya STIK, Prodi Gizi Carolus, yang ada di bawah STIK Carolus, yaitu mampu menginternalisasi spiritualitas karya kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Borromeus atau iCare. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya, ini yang pasti teman-teman setelah lulus dari mata kuliah ini, teman-teman diharapkan bisa menjelaskan konsep dasar perilaku kesehatan, teman-teman bisa menjelaskan penggunaan media dalam pendidikan kesehatan, teman-teman bisa memilih media pendidikan gizi berdasarkan kelompok daur kehidupan dan juga berdasarkan latar belakang pendidikan, karena beda, kan nggak mungkin media untuk orang dewasa kita pakai untuk anak balita, nanti anak balitanya pusing, mereka belum bisa baca, medianya tulisan semua. Kemudian capaian pembelajaran berikutnya adalah mampu merencanakan, mengadakan, dan mengevaluasi pameran media pendidikan gizi. Jadi LAS gitu ya, sebagai ajang kalian untuk menunjukkan kekreatifan kalian gitu ya, kalian akan melakukan yang namanya pameran media pendidikan gizi. Yang dipamerkan apa dalam pameran ini? Yang dipamerkan adalah semua media-media gitu ya, enggak semua sih, nanti teman-teman boleh pilih media terbaiknya teman-teman gitu ya dari kelompok teman-teman untuk dipamerkan di pameran ini gitu. Jadi teman-teman bisa menunjukkan gitu ya, kalau teman-teman bisa loh membuat media ini, teman-teman bisa menggunakan media ini gitu ya. Jadi saatnya menunjukkan diri kalian. Makanya nanti teman-teman akan diminta untuk memilih yang terbaik dari sekian yang teman-teman bikin gitu ya. Bukan sekian banyak dalam arti sampai 100-an, enggak gitu ya. Sekian kali praktek kan akan menghasilkan satu gitu ya. Nah, dari segi beberapa ini pilih satu yang terbaik menurut kalian gitu. Jadi itu yang akan dipamerkan gitu ya. Jadi dan kemudian media ini kan juga di pameran ini kan juga akan ada orang luar, sehingga mereka pun bisa menilai hasil karya teman-teman. Gitu kan, kalau dipuji, angkatan ini ya kreatif ya, itu kan ini ya happy banget ya gitu. Jadi itu yang akan kita lakukan sebagai output terakhir dari mata kuliah ini. Seperti itu teman-teman semuanya. Nah, apa aja sih yang dipelajari? Tadi kan capaian-capaiannya sudah gitu ya. Nah, yang pasti kan ada materinya untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut gitu ya, untuk mengaksesnya gitu, untuk mencapai pembelajaran tersebut gitu ya. Kemudian yang terakhir ini adalah jurnal-jurnal yang berkaitan dengan
media. Jadi media-media apa saja sih yang pernah kami buat gitu ya di Prodi Gizi atau dosen-dosen Prodi Gizi pernah buat gitu ya yang sudah masuk ke dalam jurnal. Itu nanti teman-teman bisa jadikan ini sebagai referensi dalam arti ternyata pernah loh buku diari itu dijadikan sebagai media. Kayak gimana ya gitu ya. Padahal kita taunya mungkin buku diari itu lebih ke tempat untuk curhat-curhat gitu ya. Tapi ternyata itu bisa loh jadi media gizi gitu ya. Kemudian bisa juga pakai video gitu ya. Video pun sekarang di zaman sekarang kan video banyak, ada video singkat, ada yang video gitu ya, vlog gitu yang sampai 20-an menit gitu ya. Ada yang video yang kayak video syuting gitu ya, kayak film pendek dan segala macam. Jadi banyak sekali gitu ya. Mungkin zaman dulu itu nggak pernah jadi media, zaman sekarang sangat banyak gitu ya. Tapi di tempat tertentu misalkan di daerah Kalimantan gitu ya, atau daerah-daerah lainnya yang yang mungkin sinyalnya kadang-kadang ada, kadang tidak dan segala macam loh. Apakah mereka tidak bisa mendapatkan edukasi gizi dan kesehatan? Enggak juga gitu ya. Makanya tadi di awal saya bilang mereka bisa dapat edukasi gizi menggunakan media-media yang mungkin masih hard, ya, yang masih berwujud gitu, yang masih ada wujudnya gitu ya, nggak mungkin tidak digital atau mungkin juga tidak dalam bentuk video sebagainya yang butuh alat bantu banyak gitu ya, yang butuh support dari teknologi banget gitu ya, yang butuh support teknologi banget gitu kan. Jadi bisa juga pakai media-media yang sederhana gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak untuk mata kuliah yang akan kalian pelajari di semester ini? Belum, Bu. Belum ada. Belum ada. Nah, untuk pembobotannya akan seperti ini. Jadi untuk teori itu penilaiannya untuk teori akan menyumbangkan 30%. Nah, teori ini dapatnya dari mana? Dari evaluasi 1 dan evaluasi 2 masing-masing 15%. Kemudian untuk praktiknya ini 40%. Jadi tadi kan masing-masing topik praktik kan ada 33,3%. Nah, itu bagian apa? Nanti dari 33,3% itu akan dipecah ke keaktifan, kemudian media gitu ya. Nah, akan dipecah kedua itu saja. Kemudian sama presentasi, Jadi keaktifan, presentasi dan media edukasi gitu ya. Jadi akan menyumbang poin ke situ. Kemudian satu lagi untuk praktik adalah evaluasi praktik yang akan ada di tengah dan akhir semester gitu. Nah, untuk praktik ini lumayan besar, ada 40%. Kenapa? Karena memang effort untuk melakukan praktek ini lumayan gitu ya. Jadi sebanding antara apa yang teman-teman kerjakan dengan nilai yang akan kalian dapatkan. Itu. Kemudian untuk penugasan nanti ada beberapa tugas harian gitu ya, walaupun mungkin tidak di semua pertemuan, ada pertemuan-pertemuan yang ada tugas hariannya. Kemudian tadi saya sempat bilang salah satu output dari mata kuliah ini adalah pameran. Nah, pamerannya sendiri ini akan mendapatkan nilai sendiri gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini teman-teman? Cukup jelas, Ibu. Kenapa? Apa-apa, jangan tabrakan, gantian. Saya mau tanya, berarti untuk tugas akhirnya itu pameran ya, Bu? Ya, output terakhirnya pameran. Baik, Bu. Terima kasih. Tadi siapa satu lagi yang tabrakan suaranya? Enggak, Ibu, untuk saya sudah cukup jelas. Oh, sudah cukup jelas. Oke. Ini mungkin teman-teman sudah dapatkan di semester sebelumnya.
Jadi kita review kembali, kita ingat-ingat kembali terkait pendidikan dan perilaku kesehatan ini. Gitu. Jadi slide saya kelihatan ya? Kelihatan, Ibu. Oke, jadi pendidikan dan perilaku kesehatan. Nah, kita ke pendidikan kesehatan dulu nih. Definisinya apa sih? Gitu ya, pendidikan kesehatan ini sudah ada sejak tahun 26. Jadi pada saat itu pendidikan kesehatan adalah sekumpulan pengalaman yang mendukung kebiasaan, sikap dan pengetahuan yang berhubungan dengan kesehatan individu, masyarakat, dan ras. Nah, di definisi terakhir dari Noto Atmojo dikatakan kalau pendidikan kesehatan itu adalah suatu proses perubahan pada diri seseorang yang dihubungkan dengan pencapaian tujuan kesehatan individu dan masyarakat. Jadi proses perubahan yang tadinya mungkin kurang baik menjadi baik, yang tadinya sudah baik berubah menjadi lebih baik lagi gitu ya. Jadi dengan pendidikan kesehatan diharapkan pada akhirnya orang-orang ini akan hidup sehat gitu ya, akan mau menerapkan perilaku hidup sehat dengan mandiri. Itu goals akhirnya gitu ya. Nah, untuk mencapai sana itu kan nggak kayak sulap gitu ya, simsalabim berubah gitu kan nggak begitu gitu ya teman-teman. Jadi ada tahapannya. Nah, tahapannya seperti apa gitu ya. Kemudian kalau mereka nggak tahu, jadi mereka bukan nggak mau hidup sehat, tapi mereka belum tahu gitu ya. Nah, itu kan harus kita kasih tahu gitu ya. Nggak boleh kita marah-marah ke mereka, jangan jajan sembarangan, gimana sih kok jajan, nah gitu ya, ngomel-ngomel aja. Padahal mereka mungkin nggak ngerti jajan sembarangan tuh yang seperti apa gitu ya, atau yang dikatakan jajan tuh seperti apa, itu kan mungkin mereka nggak tahu. Kalau mereka nggak tahu, masa kita marah-marah, masa kita komplain, itu kan nggak fair gitu ya, nggak adil buat mereka. Jadi kita kalau ada kondisi seperti itu, kasus seperti itu, maka kita harus memberikan edukasi gitu ya, harus memberikan edukasi, kita ajarin dulu tuh jajan itu yang seperti apa, jajan sembarangan itu yang bagaimana, dampaknya apa. Lah kemudian kalau misalnya mereka nggak masak, apakah mereka lantas nggak boleh jajan? Atau jajan ini adalah suatu kegiatan yang tidak boleh dilakukan gitu ya, suatu kegiatan yang dosa kalau dilakukan gitu misalkan. Sebenarnya kan nggak begitu juga gitu kan, berarti jajan yang benar tuh seperti apa, jajan yang baik seperti apa. Nah itu kan yang harus kita coba ajarkan ke mereka. Nah itu makanya kenapa perlu edukasi gizi dan kesehatan itu gitu ya. Nah ini tujuannya, ini menjadikan kesehatan sebagai sesuatu yang bernilai di masyarakat. Kalau teman-teman perhatikan sebetulnya perubahan ini sudah ada, walaupun mungkin masih enggak yang signifikan banget, tapi kelihatan kok gitu ya. Misalkan contoh sederhana lah, di sekitar kita kan ada Sungai Ciliwung ya. Kampus kita kan di dekat sini masih ada Sungai Ciliwung yang kalau ke arah Stasiun Manggarai. Nah, di situ kan dulu gitu ya, di pinggiran sungai situ, di pinggiran kali situ gitu ya. Nah, itu tuh banyak kayak MCK dadakan, WC-WC emergency yang cuman pakai bambu didiriin terus ditutupin pakai kain yang kadang kalau kainnya ketiup angin ya kelihatan dari luar gitu ya. Nah, terus akhirnya mereka melakukan kegiatan toilet di sana gitu ya, buang air kecil dan buang air besar yang pastinya nggak ada steril-sterilnya sama sekali gitu kan. Terus ya udah nyemplung lah semua kotoran ke dalam aliran air tersebut gitu ya, dalam kali sungai tersebut gitu kan, dalam sungai tersebut. Kemudian nanti teman-teman lihat tuh jarak sekian meter dari si WC emergency ini, teman-teman akan lihat ada sekelompok ibu-ibu yang teman-teman sekelompok ibu-ibu yang sedang mencuci piring gitu ya, kayak gitulah. Nah, itu pemandangan yang dulu selalu ada di sungai tersebut gitu. Tapi sekarang gitu ya udah nggak ada. Gitu. Sekarang tuh udah hilang. Berarti kan sebenarnya sudah ada tuh perubahan itu gitu ya. Sudah ada, mereka sudah tahu
di sungai mereka nggak boleh buang air sembarangan. Ibu-ibunya itu ya juga udah tahu nggak boleh kita mencuci peralatan makan di sungai karena airnya nggak jelas, ya airnya kotor gitu kan, air kotor. Akhirnya ya mereka sudah tidak melakukan itu, ya mereka sudah punya fasilitas tersebut di wilayah rumah mereka, walaupun masih ada yang ngumpul gitu ya, maksudnya kayak WC umum, tempat wastafel umum dan seterusnya gitu ya, tapi mereka sudah tidak melakukan di sungai lagi. Itu suatu perubahan yang baik ya, dan mereka udah sadar kalau itu membantu mereka dalam menjaga kesehatan, makanya angka diare segala macam kan makin menurun. Kemudian mendorong individu agar mampu secara mandiri atau berkelompok mengadakan kegiatan untuk mencapai tujuan hidup sehat. Jadi itu tadi gitu ya, sekelompok ibu-ibu yang tadinya cuci piring di sungai menggunakan air yang kotor, sekarang sudah tidak, gitu kan. Kemudian secara individu yang tadinya dia buang air aja, buang air sembarangan gitu ya, atau ya udah buang air aja gitu ya di sungai, sekarang sudah tidak lagi gitu ya. Jadi hal tersebut kan mereka sudah mulai secara sadar gitu ya, mulai memikir oh saya mau sehat nih gitu ya. Kemudian mendorong pengembangan dan penggunaan secara tepat sarana pelayanan kesehatan itu. Jadi kalau ini mungkin sedikit berbeda, teman-teman tahu terkait BPJS, teman-teman juga sering dengar gitu yang terkait dengan BPJS. Nah, sebetulnya kenapa BPJS dibikin secara beralur, harus mulai dari klinik pertama, baru ke arah rumah sakit tipe C, tipe D, tipe C, tipe B, dan tipe A gitu ya, secara berurutan. Kenapa nggak langsung rumah sakit tipe ini aja gitu ya. Nah, sebenarnya harapannya dari BPJS ini adalah masyarakat itu berobat dulu ke puskesmas atau klinik pratama gitu, sehingga kalau penyakit-penyakit yang bukan penyakit nggak penting gitu ya, tapi mungkin kayak batuk, flu yang masih ringan-ringan, itu bisa diobati lewat klinik pratama gitu. Dan klinik pratama itu kan atau puskesmas itu kan posisinya, lokasinya itu kan dekat dengan rumah-rumah warga. Nah, karena dekat dengan rumah warga, warga itu kan nggak perlu mengeluarkan uang yang besar untuk ongkos ataupun bensin yang banyak kalau mereka membawa kendaraan pribadi untuk mengakses puskesmas atau klinik pratama tersebut. Gitu. Dan kemudian kalau misalnya mereka sakit yang urgent gitu, yang harus juga dibantu oleh nakes, tenaga kesehatan, kayak diare gitu ya, mungkin orang tuanya tidak tahu terkait diare itu penanganannya seperti apa. Kalau mereka harus ke rumah sakit kan mereka harus menempuh perjalanan jauh, takutnya si anak ini kenapa-kenapa di jalan. Kalau ada puskesmas atau klinik pratama, dibawa ke puskesmas atau klinik pratama kan pasti akan diajarkan penanganan pertamanya bagaimana sih itu ya, untuk mencegah dehidrasi misalkan kalau kasus diare. Nah, ini kan akan membantu si pasien ini untuk baik-baik saja gitu ya kondisinya, itu untuk stabil lah kondisinya sampai mungkin bisa dirujuk ke pelayanan kesehatan yang berikutnya gitu. Jadi itu alasannya gitu ya kenapa BPJS ini ada. Jadi mendorong pengembangan dan penggunaan secara tepat. Puskesmas zaman sekarang itu pun udah canggih gitu ya. Maksudnya lab sederhana gitu ya, tes darah yang sederhana itu sudah bisa dilakukan di lab yang ada di puskesmas atau klinik pratama. Itu. Jadi nggak perlu lagi sampai ke rumah sakit yang mengeluarkan biaya besar lagi gitu. Jadi agak lebih lebih mudah zaman sekarang. Nah, kemudian peranannya gitu ya, faktor lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, hereditas gitu ya, ini peranan faktor lingkungan jelas gitu ya. Kalau misalnya berkaitan dengan pendidikan kesehatan, lingkungan jelas mempengaruhi. Kalau kita bersama dengan orang yang nggak mau belajar, kita ikutan nggak mau belajar. Kalau kita bersama dengan orang yang malas belajar, kita akan ikutan males gitu. Agak susah mencari orang yang bisa berdiri sendiri ketika lingkungannya tidak support. Itu. Kemudian perilaku jelas gitu ya. Ini kan individu ya, gimana kitanya gitu kan.
Nah, kita tanya seperti apa nih? Itu. Kemudian pelayanan kesehatan, gitu ya, pelayanan kesehatannya seperti apa? Kalau di daerah-daerah mungkin apa namanya, ada yang pelayanan kesehatannya tidak lengkap, gitu ya. Kalau di wilayah-wilayah tertentu juga kadang seperti itu. Kalau di Jakarta, so far semuanya masih terpenuhi, gitu ya, fasilitas segala macamnya ada semua. Kemudian faktor hereditas, keturunan, gitu ya. Ada penyakit yang nempel di gen, gitu. Jadi itu kan bukan apa ya, oh lantas kalau saya punya penyakit itu saya nggak bisa hidup sehat, nggak juga. Itu tergantung orangnya, gitu ya, tergantung kesadaran diri sendiri juga, gitu ya, dan tergantung pendidikan yang kita punya juga, pendidikan kesehatan yang kita punya juga. Apakah orang-orang DM tipe 1, DM tipe 1 kan hereditas ya, keturunan, mereka lantas nggak bisa hidup sehat, nggak bisa hidup normal seperti kita. Kata siapa? Mereka bisa hidup normal seperti kita. Mereka bisa berprestasi sama seperti kita. Itu baik-baik saja kok mereka. Gitu. Gimana caranya? Itu nah itu gitu ya, mereka cari tahu, gitu ya. Mereka belajar dari orang-orang yang tenaga kesehatan, gitu ya. Kita pun bisa memberikan edukasi ke mereka, misalnya terkait pemilihan makan dan segala macamnya, gitu ya, sehingga mereka juga bisa menikmati makanan sama seperti kita, gitu ya. Jadi bukan berarti mereka lantas jadi orang yang terbuang, gitu ya, dari populasi orang yang sehat, kan nggak begitu. Itu nggak fair juga, gitu ya, nggak adil. Atau orang-orang yang kanker, gitu ya, kalau kanker yang stadium awal, apa ya, mereka nggak bisa hidup bersama dengan orang sehat, kan nggak begitu juga, gitu ya. Kayak stadium ke mereka kita ajarkan bagaimana caranya memilih makanan yang baik, bagaimana caranya untuk bisa menjaga kesehatan, untuk bisa membuat fisik menjadi tetap bugar, tetap fit, gitu ya. Nah itu kan yang apa namanya, perlu mereka tahu. Nah itulah apa ya, kita bisa mengajarkan hal tersebut ke mereka, sehingga walaupun mungkin mereka kankernya stadium 1, mereka tetap bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik, gitu. Atau mungkin mereka masih bisa bekerja walaupun mungkin tidak full lagi dan segala macam, gitu. Jadi mereka tetap bisa hidup mandiri, gitu ya. Jadi apa namanya, pendidikan kesehatan ini diperlukan, gitu ya, untuk semua orang, gitu ya. Tidak apa namanya, tidak milih-milih, gitu ya, teman-teman, gitu. Itu mungkin itu untuk peranannya. Itu mungkin untuk pertemuan hari ini. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ibu mau tanya, berarti untuk aplikasinya itu kita harus melihat langsung di lapangan dong, Bu? Iya, langsung di lapangan, kemudian kan bisa studi kasus juga. Jadi biasanya kita ngasih kasus, nah nanti di kasus itu sudah ada gambaran kondisi seperti apa. Nah dari kasus tersebut teman-teman bisa selesaikan, misalkan kayak gini nih, coba ya, bentar saya buka nggak ya kasusnya. Jadi ini ketika saya dan teman-teman tim pengampu mata kuliah ini turun ke lapangan, gitu ya, kami menemukan sebuah PAUD, gitu ya, di PAUD ini siswanya rentan usia 4 sampai 5 tahun, lokasinya di mana, fasilitasnya seperti apa, kemudian karakteristik dari siswa-siswi PAUD ini bagaimana. Kemudian kami sudah sempat melakukan survei gizi dan kesehatan di sana, sehingga didapatkan masalah gizi dan kesehatan yang ada di sana tuh seperti apa, gitu ya. Apa saja masalah gizi dan kesehatan ada di sana. Nah, jadi kasusnya seperti ini, gitu. Jadi ini membantu, ini memberikan gambaran ke teman-teman, gitu, sebelum teman-teman terjun ke lapangan. Kami ada koleksi kasus, Gali. Berarti untuk intervensi rancangan intervensinya kita sendiri yang menyusun ya, Bu ya? Yes, oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sepertinya masih aman, Ibu. Baiklah, kalau gitu kita cukupkan pertemuan hari ini. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu.